Kali ini kita akan coba bedah bareng salah satu transformasi budaya paling menarik dalam sejarah. Gimana ceritanya Islam bisa datang dan menyebar ke seluruh Nusantara? Ini ceritanya seru banget. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Coba deh pikirin gimana caranya sebuah wilayah yang letaknya ribuan mil jauhnya dari Timur Tengah, dari tempat lahirnya Islam, malah jadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Aneh kan? Yuk, kita coba pecahkan teka-teki ini bareng-bareng. Oke, ini peta perjalanan kita. Kita mulai dari misteri sejarahnya dulu, terus kita telusuri asal-usulnya, baru kita bongkar 6 saluran damai yang jadi kuncinya, dan terakhir kita lihat warisan perpaduan yang unik banget. Oke, bagian pertama, misteri sejarah. Jadi coba bayangin, Nusantara ini kan dulunya punya akar tradisi Hindu Buddha yang kuat banget ya. Nah, misterinya adalah, kok bisa sih ajaran Islam masuk dan berkembang pesat di sini? Ini yang mau kita urai. Lanjut, kita masuk ke bagian penelusuran. Di sini kita bakal jadi detektif sejarah. Kita akan ikuti jejak-jejak dari rute perdagangan kuno dan catatan-catatan sejarah buat cari tahu sebenarnya kapan sih dan dari mana Islam pertama kali mendarat di kepulauan ini. Nah, ternyata para sejarawan itu punya beberapa tersangka utama. Ada yang bilang Islam datang dari Gujarat, India. Kenapa? Karena ada kesamaan dalam mazhabnya. Terus ada juga teori Mekah yang lebih tua. Buktinya ada catatan pedagang Arab dari abad ke-7. Ada lagi yang nunjuk ke Persia, Iran, karena pengaruh tasawufnya kelihatan banget. Bahkan ada jejak dari Tiongkok lewat ekspedisi Laksamana Cheng Ho. Jadi kelihatannya petunjuknya datang dari mana-mana ya. Dan ini dia, titik awalnya. Tempat seperti Barus di Sumatera itu dulu kayak hub internasional. Para pedagang muslim ini datang ke sini bukan buat perang loh ya, tapi buat bisnis. Mereka cari komoditas yang super berharga waktu itu, kayak kapur barus. Nah, dari interaksi dagang inilah, pelan-pelan, pintu buat pertukaran budaya dan keyakinan mulai kebuka. Jadi, apa kesimpulannya? Para ahli sekarang sepakat kalau kedatangan Islam itu bukan kayak satu Big Bang dari satu tempat aja. Enggak. Ini lebih mirip gelombang yang datang terus-menerus dari berbagai penjuru, Arab, India, Persia, Tiongkok. Dan prosesnya makan waktu ratusan tahun. Kompleks banget. Nah, sekarang kita sampai ke jantung pembahasannya. Kita geser fokusnya ya. Pertanyaannya bukan lagi dari mana asalnya, tapi yang lebih penting bagaimana caranya. Dan jawabannya, ini yang luar biasa, ada di 6 saluran penyebaran yang ternyata damai banget. Ingat angka ini baik-baik. 6. Ada 6 saluran kunci yang menjelaskan gimana transformasi besar ini bisa terjadi secara mulus dan damai di seluruh kepulauan. Apa aja ke-6-nya? Ini dia, perdagangan, lalu perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian dan budaya, dan terakhir politik. Coba deh perhatiin, ini campur aduk banget ya. Ada yang lewat interaksi sosial, ada yang lewat ilmu, ada juga yang dari atas. Semuanya berawal dari sini, dari perdagangan. Jadi para pedagang muslim ini nggak cuma bawa barang dagangan, tapi mereka juga bawa etika kerja, bawa reputasi sebagai orang yang jujur, bisa dipercaya. Nah, sikap inilah yang bikin masyarakat lokal jadi respek dan tertarik. Dari hubungan dagang, wajar dong kalau lanjut ke hubungan pribadi. Para pedagang ini akhirnya banyak yang menetap. Mereka bikin komunitas sendiri yang disebut pekojen. Terus mereka menikah dengan perempuan-perempuan lokal yang biasanya lalu ikut memeluk Islam. Nah, dari sinilah lahir generasi-generasi pertama keluarga muslim. Bahkan ada cerita kalau kerajaan Perlak, kerajaan Islam pertama, itu salah satu cikal bakalnya ya dari perkawinan antara pendatang Arab dengan putri lokal. Lalu kita masuk ke saluran intelektual. Ini ada 2 jalur yang keren banget. Pertama, tasawuf. Ini pendekatan Islam yang lebih mistis, lebih spiritual, dan ternyata klik banget sama kepercayaan lokal yang udah ada sebelumnya. Gurunya sering dianggap kayak orang bijak atau penyembuh. Nah, jalur kedua itu pendidikan formal. Disinilah pondok-pondok pesantren mulai didirikan. Tujuannya buat mencetak ulama-ulama lokal baru. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling jenius. Saluran kesenian dan budaya. Para penyebar Islam awal seperti Wali Songo itu pinter banget. Mereka nggak menghapus budaya yang sudah ada, sama sekali nggak. Mereka malah mengadaptasinya. Contoh paling terkenalnya ya Sunan Kalijaga. Beliau tetap pakai cerita wayang yang dasarnya dari Mahabharata dan Ramayana yang disukai semua orang. Tapi disisipin nilai-nilai dan tokoh-tokoh pahlawan Islam. Keren banget kan? Saluran yang terakhir, dan ini juga nggak kalah penting, adalah politik. Sederhananya gini, di masa itu, raja atau pemimpin itu panutan banget. Jadi, kalau seorang raja yang dihormati memutuskan masuk Islam, biasanya rakyatnya bakal ikut. Istilahnya, ini esek dari atas ke bawah yang mempercepat penyebarannya secara masif.
Jadi kalau kita rangkum dalam sebuah lini masa, kelihatan banget kan kalau ini proses yang panjang, nggak instan. Mulai dari komunitas dagang kecil-kecilan di abad ke-7 di Barus, terus maju ke abad ke-9, berdirilah kerajaan Islam pertama, Perlak. Lanjut lagi ke abad 13, tasawuf mulai menyebar luas, sampai puncaknya di abad ke-15, di mana Wali Songo sangat lihai menggunakan seni dan budaya buat dakwah di Jawa. Oke, sekarang kita sampai di babak akhir, warisannya. Setelah semua proses yang panjang, bertahap, dan damai ini, apa sih hasil akhirnya? Apa yang jadi ciri khasnya? Jawabannya bisa diringkas dalam satu kata yang sangat penting, akulturasi. Ini kuncinya. Jadi, Islam yang datang ke Nusantara itu nggak datang buat menghapus budaya lama. Justru sebaliknya, Islam datang untuk menyatu. Prinsip-prinsip Islam melebur dengan indah bareng tradisi dan adat lokal yang emang udah ada dari dulu. Dan buktinya? Ada di mana-mana di sekitar kita. Coba deh lihat arsitektur masjid-masjid kuno yang atapnya tumpang, mirip bangunan Hindu-Buddha. Dengerin musik gamelan yang dipakai Sunan Derajat buat dakwah, atau lagu Tombo Ati dari Sunan Bonang yang sampai sekarang masih sering kita dengar. Dan tentu saja wayang. Itu semua adalah bukti nyata betapa cantiknya proses akulturasi ini. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Rahasia di balik salah satu transformasi keagamaan paling dahsyat dalam sejarah ini bukanlah pedang atau paksaan, tapi sebuah pendekatan yang sabar, damai, lewat banyak pintu, dan yang paling penting, mau beradaptasi dan menghargai budaya lokal. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita lihat dunia sekarang yang penuh dengan gesekan budaya, kira-kira apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah integrasi yang damai dan bertahap ini? Coba deh kita pikirkan sama-sama.